Sudah upload produk, sudah dekorasi toko, sudah optimasi, tapi masih belum ada penjualan di Lazada? Bingung apa yang harus dilakukan? Di video kali ini saya akan berbagi tips gimana caranya agar bisa mendapatkan penjualan pertama di Lazada tanpa iklan. Jadi yuk simak video ini sampai selesai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang berisi berbagai macam informasi seputar jualan, tips dan trik, juga tutorial. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik lagi kepada teman-teman seputar berjualan di Lazada. Tips ini insya Allah bisa membantu teman-teman agar bisa mendapatkan penjualan pertama di Lazada tanpa iklan ya, ingat tanpa iklan. Terutama bagi penjual baru nih, yang baru mulai buka toko di Lazada. Siapapun baru mulai jualan pasti bakalan dong ngalamin yang namanya itu surut penjualan ataupun sama sekali nggak ada teman-teman ya. Apalagi belum tahu sama sekali fitur yang diperlukan untuk bisa membuat toko kita itu ramai kunjungan pembeli. Banyak faktor kenapa penjualan tidak ada sama sekali. Salah satunya adalah tidak cross-check toko kita ya, baik itu di segi produk, voucher, ataupun dekorasi ya. Nah, itu adalah hal yang harus perlu kita lakukan ya, yaitu cross-check setiap hari teman-teman ya. Nah, kebetulan nih kalau permasalahan yang teman-teman alami sekarang sesuai dengan studi kasus yang saya ceritakan di video kali ini, mungkin bisa disimak dulu tips ini agar bisa mendapatkan pencerahan buat teman-teman yang lagi berjualan di Lazada. Jadi, gak perlu banyak basa-basi lagi. Di sini kita akan langsung saja bahas teman-teman ya. Nah, sebelum dibahas, di sini selama 1 bulan itu mungkin alhamdulillah buat saya ya. Ini juga rezeki teman-teman ya. Di sini dari mulai tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 itu sudah ada 10 produk ya yang terjual, dan itu mungkin menurut saya itu sudah cukup ya untuk penjualan pertamanya, dan itu tanpa iklan teman-teman ya. Nah, di sini saya itu memainkan itu di 2 fitur, yaitu di bagian fitur bisnis analisis dan fitur naikkan produk. Nah, jadi strateginya itu kita mendominasikan satu produk yang akan dimunculkan ataupun ditonjolkan di halaman pertama Lazada teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Yuk kita langsung aja bahas. Yang pertama, karena studi kasusnya itu kita menonjolkan satu produk di halaman pertama Lazada, berarti di sini tuh kita harus analisis dulu produk yang akan kita tonjolkan. Kalau misalkan satu produk di satu toko ataupun satu toko di satu produk, itu mungkin gak perlu dianalisis ya. Kita langsung saja teman-teman ya tonjolkan produknya. Tapi kalau misalkan di satu tokonya itu banyak sekali produk, bakalan bingung mana yang cocok untuk kita buat si produk ini tuh lebih banyak kunjungan, bener nggak? Nah, di sini kalian bisa masuk ke bagian bisnis analisis. Nah, di bagian bisnis analisis kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya itu dashboard produk. Kalian bisa lihat di bawah ini adalah ranking pengunjung dan ranking pendapatan. Nah, kalau misalkan toko kalian itu sudah berumur 1 bulan, mungkin bakalan ketahuan tuh ranking produk yang mana yang ada di halaman teratas. Ranking produk itu adalah salah satu solusi kalian agar produk kalian itu bisa didominasikan di halaman pencarian Lazada, teman-teman ya. Salah satunya di sini itu adalah produk yang ini ya, di bagian ini yang sandal rempel ini dan sandal talincang ini. Nah, selain itu juga di sini tuh kalian tuh harus melihat produk yang dimasukkan ke keranjang. Jadi bukan cuman produk yang dilihat aja, tapi harus lihat produk yang dimasukkan ke keranjang ataupun dimasukkan roll ya kalau di Lazada. Nah, kalian tinggal buka aja yang bagian dashboard produk, klik produk ini, kalian tunggu teman-teman ya. Nah, di bagian sini kalian lihat nih, di bagian performa sini, scroll ke bawah, kalian lihat di bagian unit yang ditambahkan ke roll. Nah, produk yang ditambahkan ke roll berarti adalah salah satu produk yang berpotensi penjualan. Di Tokopedia juga sama teman-teman ya, saya bahas seperti itu. Nah, di Lazada, di sini ada 4 orang yang memasukkan produk ini ke rollnya, yaitu 4 teman-teman, tapi belum ada penjualan ya. Nah, di sini kita tuh harus posting teman-teman produk ini. Jadi, di sini tuh sandal talincang dan sandal rempel itu salah satu produk yang akan kita dominasikan untuk dimasukkan ke bagian fitur naikkan produk ya. Nah, di sini biar nggak lupa, kita gambar-gambar dulu teman-teman ya. Jadi, yang pertama itu kita analisis si produk ya, analisis produk. Apa yang harus kita analisis? Produknya itu adalah produk yang banyak dilihat teman-teman ya. Nah, setelah produk yang banyak dilihat, selanjutnya kalian itu cari produknya itu yang dimasukkan ke roll ya. Cari juga produk yang dimasukkan ke roll atau ke keranjang ya, atau keranjang. Ini maaf banget ya teman-teman kalau tulisannya itu gak jelas. Ada susah ini kalau misalkan tulisan tangan layar sentuh kayak gini. Oke, nah setelah kita mengetahui nih produk tersebut, selanjutnya di sini tuh kita langsung ke bagian fitur naikkan produk ya. Kalian pergi ke bagian traffic, terus klik fitur traffic ini. Nah, di sini
Kalau misalkan kalian itu dapat notif untuk bisa menikmati salah satu fitur naikkan produk, langsung aja digas teman-teman ya, jangan ditunggu-tunggu. Karena fitur itu adalah sifatnya itu nggak bisa permanen. Kalau misalkan toko kita itu jarang aktif, jarang update stok, si fitur itu bakalan hilang. Ini sering banget saya bahas ya teman-teman tentang naikkan produk. Nah, kalau misalkan udah dapat fitur seperti ini, klik aja telah mengikuti ya. Nanti akan masuk ke bagian fitur naikkan produk ini. Nih, ini adalah salah satu hasil analisis yang saya tadi analisis ya. Nah, ini ada penjualan teman-teman ya. Tadi kan produk yang sandal ini tuh ada kunjungan kan, dan ada dimasukkan ke troll. Ketika saya tembak menggunakan fitur naikkan produk, langsung ada penjualan. Jadi langsung aja produk yang sudah dimasukkan ke troll itu ditambahkan ke bagian fitur naikkan produk. Nah, kalau yang ini belum teman-teman ya. Nah, yang bagian ini belum, cuma ada page view-nya aja yang lumayan. Terus yang ini juga belum ada jumlah klik ya. Nah, selanjutnya, kalian itu tinggal tambahkan saja produk, terus cari produk yang sudah dimasukkan ke keranjang tadi. Langsung aja tambahkan, langsung tambahkan. Nah, durasinya itu kalian akan mendapatkan durasi selama 2 minggu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu sih ya, tipsnya itu gampang. Nah, biar nggak lupa lagi, kita langsung saja tulis ya. Setelah dimasukkan ke troll, ini ya. Sini, kita itu langsung saja produk yang dimasukkan ke troll. Posting pakai fitur naikkan produk. Nah, setelah di posting, kalian tuh tinggal tunggu aja teman-teman ya. Nah, di sini juga ada tambahan nih biar produk kalian itu lebih menarik lagi. Apa aja bang? Salah satunya kalian itu buat sebuah promo khusus. Nah, promo khususnya itu apa aja bang? Contohnya kalian itu mengaktifkan yang namanya itu COD ya. Aktifkan COD. Nah, selain itu juga setelah mengaktifkan COD, kalian itu aktifkan juga yang namanya itu voucher gratis ongkir. Nah, ini tuh perlu teman-teman dan penting banget ya, gratis ongkir. Nah, si kedua fitur ini ada di bagian sini nih teman-teman ya. Kita buka Lazada. Nah, fitur yang saya sebutkan tadi, COD dan gratis ongkir, itu ada di bagian halaman sini. Ketika si buyer memasukkan kata kunci sandal, misalkan teman-teman ya. Nah, nanti dia itu akan cari produknya. Setelah dicari produknya, nanti akan muncul sebuah fitur filter yang ada di bagian kiri, teman-teman ya. Nah, di bagian sini. Dia itu bakalan klik di bagian sini nih. Nah, di bagian sini ada gratis ongkir dan bayar di tempat. Bukan cuma di Lazada aja, tapi di Tokopedia juga saya sudah bahas, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian yang sudah sering mengikuti channel saya dan sudah sering menonton video saya. Nah, selain itu juga, setelah kalian membuat promo khusus, selanjutnya kalian itu buat desain produk khusus. Nah, desain ini kalian tuh taruh di bagian halaman dekorasi toko ya. Nah, si desain ini kalian tuh taruh di bagian dekorasi toko. Nah, jadi ini kalian simpan di bagian dekorasi toko ya. Dan terakhir kalian itu buat sebuah harga promo, teman-teman ya. Buat harga promo. Jadi silakan dulu naikkan harganya. Setelah dinaikkan harga, kalian buat harga coret di bagian produknya. Nah, itu insya Allah di produk kalian itu bakalan banyak diminati. Karena harga coret adalah harga yang paling mistis, teman-teman ya. Mistisnya itu kita suka ketipu mana harga asli dan mana harga palsunya. Ya, benar nggak? Nah, jadi seperti itu ya untuk bisa mendapatkan penjualan pertama di Lazada. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung, bisa langsung saja tanyakan saya di Telegram. Di sini saya nggak mau buang-buang waktu, langsung aja to the point biar teman-teman itu paham. Jadi yang pertama, kalian itu analisis dulu produk. Setelah dianalisis produk, kalian menemukan produk yang sudah dimasukkan ke troll. Kalau misalkan nggak ada yang dimasukkan ke troll, ada produk yang banyak dilihat, langsung saja kalian pakai fitur naikkan produk. Tambahkan fitur naikkan produk. Setelah fitur naikkan produk berjalan, kalian langsung buat promo khusus. Aktifkan COD dan buat juga voucher gratis ongkir. Ya, setelah dibuat voucher gratis ongkir, tambahkan juga desain produk khusus di bagian dekorasi toko. Desain tersebut ketika diklik akan mengarah ke produk yang sedang kalian posting, ya. Setelah itu, kalian tuh buat harga promo, itu harga coret di bagian produk. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Itu insya Allah bakal mendapatkan penjualan di toko teman-teman. Yang terpenting, teman-teman itu optimis aja, ya. Dan satu lagi, silakan teman-teman upload produk setiap hari. Produk yang sama juga nggak apa-apa, yang terpenting desainnya itu berbeda, teman-teman. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, langsung saja ke Telegram saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.